Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Yunanta dari jurusan Teknik Informatika kelas 4 regular C akan mempresentasikan tugas besar saya mengenai augmented reality. Pertama-tama, hal yang dibutuhkan untuk membangun sebuah augmented reality adalah software Unity sebagai game machine-nya serta Vuforia SDK sebagai AR machine-nya. Selanjutnya, untuk membuat AR, kita juga membutuhkan sebuah model, yaitu objek yang akan ditampilkan pada saat, karena AR kita menggunakan marker, maka pada saat markernya terdeteksi akan menunjukkan objeknya. Di sini saya menggunakan model dari platform Sigi Trader, model gratis. Teman-teman juga bisa menggunakan membuat sendiri modelnya seperti menggunakan software manipulasi 3 dimensi seperti Blender ataupun Maya dan lain-lainnya. Setelah menggunakan misalkan membuat model misalkan Blender atau Maya, kita harus mengkonversi ekstensinya menjadi format dengan ekstensi FFBX. Karena pada Unity kita hanya bisa menggunakan atau memasukkan model 3D menggunakan ekstensi FFBX. Setelah itu, setelah kita mempersiapkan modelnya, kita juga harus mempersiapkan SDK dari Vuforia-nya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Vuforia Engine ini sebagai teknologi AR-nya. Lalu kita unduh SDK-nya, di sini terdapat berbagai pilihan, kita bisa unduh untuk yang versi Unity, karena kita akan mendevelop AR-nya melalui Unity. Setelah itu, teman-teman juga diharapkan untuk melakukan registrasi pada Vuforia, karena kita membutuhkan lisensi untuk menggunakan Vuforia. Di sini saya menggunakan lisensi yang gratis. Setelah memiliki lisensi dan sudah berhasil daftar dan login, kita juga membuat markernya, karena AR kita berbasis marker atau penanda. Di sini, ini untuk lisensinya tadi. Nanti pada Unity-nya kita bisa masukkan lisensinya. Lalu, di bagian Target Manager, teman-teman bisa membuat database baru apabila teman-teman ingin mengkostumisasi marker dari AR nantinya. Di sini saya mengubah marker yang dari tadinya default menjadi sebuah kode QR. Seperti itu. Di sini terdapat rating pada markernya, artinya seberapa unik atau seberapa mudah dibedakan sih dengan objek lainnya. Semakin tinggi ratingnya, maka semakin bagus markernya. Setelah itu, teman-teman juga langsung saja setelah mengupload marker yang teman-teman buat, langsung diunduh saja atau download database file. Oke, untuk Vuforia persiapannya sudah dipersiapkan, objeknya juga sudah ada. Selanjutnya, kita buka Unity-nya. Di sini saya sudah membuat sebuah Unity-nya, dan teman-teman bisa melakukan import Vuforia yang sudah diunduh tadi, mulai dari Vuforia SDK-nya, ini tadi, lalu database-nya atau markernya. Teman-teman bisa saja langsung double-klik, nanti Unity akan mengkonfirmasi ada seperti alert, apakah Anda ingin masukkan import, ya langsung masukkan import saja. Seperti itu. Jadi kita sudah berhasil memasukkan Vuforia SDK dan marker yang kita sudah siapkan tadi ke dalam sini. Teman-teman juga bisa masukkan modelnya ke dalam Unity, misalkan di dalam resource. Hanya tinggal drag and drop saja. Di sini modelnya saya masukkan dengan format FBX. Seperti itu. Selanjutnya, setelah sudah dipersiapkan semua, kita bisa memasukkan lisensinya, bisa membuat
AR kamera, yaitu AR kamera itu sebuah kamera yang digunakan oleh Vuforia untuk membuat AR. Ini merupakan kalau teman-teman berhasil memasukkan import tadi, artinya di sini akan muncul nih AR kamera. Nah, di AR kamera ini kita bisa men-setting segala hal tentang Vuforia-nya. Teman-teman bisa tekan AR kamera, lalu lihat inspektornya, lalu open Vuforia Engine Configuration. Di sini teman-teman akan masukkan lisensinya dari Vuforia yang teman-teman miliki, lalu add license. Di sini juga terdapat settingan kamera, ingin menggunakan kamera apa, seperti itu. Selanjutnya kita buat image target. Image target juga bagian dari Vuforia Engine. Image target ini berfungsi sebagai marker dan objeknya nantinya. Sebenarnya terdapat target lain seperti multi-target, akan tetapi hal yang paling disupport adalah image target, karena image target kompatibel dengan berbagai lebih banyak perangkat Android. Oh ya, di sini saya menggunakan perangkat Android sebagai model, sebagai project-nya. Seperti itu. Selanjutnya image target, lalu masukkan model tadi, drag and drop, dan masukkan ke image targetnya. Nah, selanjutnya, setelah masuk modelnya, kita bisa setting di sini scale-nya berapa, lalu kita masukkan juga marker. Di sini ada QR code yang sudah kita buat tadi. Teman-teman bisa lihat di sini, di form image. Pertama seperti ini, ubah saja menjadi form database. Di sini secara default ini, Vuforia image ini, seperti ini, kita bisa ubah menjadi marker seperti ini. Artinya kita berhasil melakukan import tadi. Seperti itu. Selanjutnya, di sini saya juga membuat sebuah script untuk melakukan animasi, yaitu animasi modelnya atau objeknya. Ketika dia terdeteksi markernya, maka dia akan muncul dengan scale. Scale dari 0 sampai 100. Dan jika dia hilang, dia akan di-reset. Seperti itu. Di sini saya membuat script-nya seperti ini. Saya namakan spawn. Coba langsung dibuka saja. Nah, di sini script yang sudah saya buat. Jadi dia memiliki sebuah modelnya tadi. Lalu di sini terdapat variabel hasSpawn sebagai penanda apakah dia sudah spawn atau belum. Lalu kita buat array yang menandakan scale dari X, Y, dan Z. Lalu ada maksimum dari scale-nya. Artinya jika sudah menyentuh nilai ini, maka dia tidak akan boleh lebih besar lagi nilainya. Lalu sini ada variabel addition scale, ini sebagai penambahan tiap frame-nya nanti. Pertama-tama di bagian mulai dari sini di function update, ini terdapat function update, dia melakukan pengecekan. Oh ya, sebelumnya function update ini merupakan function yang selalu dijalankan setiap frame atau frame per second, seperti itu. Selanjutnya dia melakukan pengecekan apakah dia sudah spawn, dan scale-nya itu yang X-nya atau Y atau Z-nya sebenarnya tidak masalah X atau Y atau Z-nya, karena mereka nilainya pasti selalu sama, lebih kecil dari maksimum scale factor atau maksimum tadi, atau tidak boleh lebih dari maksimum tadi. Lalu sini ditambahkan penambahan nilai atau scale nilainya sebanyak addition scale atau variabel tadi. Lalu dikalikan dengan time delta time. Time delta time ini merupakan per frame-nya itu berapa. Jadi nilai dari per frame-nya. Selanjutnya, ini untuk X, Y, Z-nya semuanya sama. Lalu modelnya dilakukan scale dengan metode local scale, dibuat vektor 3 dimensi, yaitu parameternya X, Y, dan Z. Seperti itu. Jadi ini merupakan scale-nya. Jadi ketika sini ada function juga animation in.
ketika terdeteksi, ketika objek muncul, maka ditandai sebagai responnya sebagai true. Artinya dia sedang muncul. Dan ketika dia menghilang, responnya jadikan jadi false. Dan nilai dari skala di reset menjadi 0. Seperti itu. Jadi ini untuk memulai menandakan bahwa dia muncul, dan ini sebagai resetnya. Jadi artinya fungsi ini selalu berjalan jika objeknya muncul. Gitu. Itu untuk scriptnya. Lalu buat objek untuk menampung scriptnya, di sini namanya spawner, yaitu yang mengisi isinya tentang script tadi, yang dilakukan embed atau di link pada model ini, pada model AR-nya ini. Lalu di image target kita lakukan konfigurasi. Image target memiliki metode yaitu onTargetFound, atau ketika target dimunculkan ingin melakukan apa atau behavior apa, lalu onTargetLost atau behavior apa ketika targetnya hilang. Karena kita memiliki animation in dan animation out, jadi kita embed saja fungsinya tadi. Sini sudah saya embed spawner dengan metode animation in ketika dia muncul, dan animation out ketika dia lost. Itu saja. Mungkin kita langsung coba saja tentang script-nya. Di sini saya akan coba langsung. Kita bisa menekan tombol start. Selanjutnya, kita coba jalankan. Buka kamera masuk. Oke, kamera sudah masuk. Langsung kita coba di ini. Nah, maka dia objeknya akan muncul seperti ini. Dia akan nempel selalu pada objeknya. Kita berikut. Nah, maka dia akan muncul terus scale. Kalau kita hilangkan lagi, misal dia akan reset step-nya dan kita masukkan lagi, dia akan melakukan animasi scale lagi. Dan itu akan selalu terus berhasil. Karena selalu kita reset. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa melakukan error sudah muncul. Begitu. Mungkin itu saja presentasi mengenai tugas besar ER dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.